Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dengan NIM H1 B1 20029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang klientelisme dan vote buying atau yang sering kita kenal dengan beli suara. Klientelisme dimaksudkan yaitu secara garis besar dapat dipahami sebagai relasi kuasa antara aktor politik yang memberikan sesuatu yang disebut dengan patron dengan pihak yang menerima atau yang disebut dengan klien, yang didasari oleh pemberian loyalitas oleh penerima atau yang disebut dengan paternalistik. Dalam hal ini, klientelisme dapat memiliki beragam spektrum pemahaman. Untuk membedakannya dengan suap, Hicken berargumen bahwa suap merujuk pada transaksi yang hanya terjadi dalam suatu waktu, sementara klientelisme merujuk pada hubungan transaksional yang diiterasikan atau berlanjut. Kemudian klientelisme pada dasarnya memang bukan menjadi karakteristik unik yang hanya terjadi di dalam sistem pemerintahan demokrasi, namun juga klientelisme menemukan tempatnya dalam dinamika demokrasi. Khususnya dalam demokrasi elektoral, klientelisme menjadi persoalan yang terus menguat dalam diskursus politik, terutama karena gelombang demokratisasi yang terjadi sejak akhir ini hingga sekarang. Intensitas politik yang berada di masa transisi demokrasi dapat dikatakan menjadi yang paling rentan terhadap praktik-praktik patron klien. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh perubahan struktural yang sedang terjadi, tetapi juga karena adanya potensi distorsi dalam perubahan struktural tersebut. Di Indonesia sendiri, proses ini lebih erat kaitannya dengan kompetisi kekuasaan antara dinamika demokratisasi dan distorsi oligarki. Kemudian sebuah ilmuwan berpendapat, yaitu Brent Scott, membagi praktik klientelistik menjadi 7 bentuk berdasarkan pada bentuk sumber dayanya, yaitu yang pertama kontrak kerja pemerintah, kemudian yang kedua pekerjaan di pemerintah, yang ketiga layanan publik, yang keempat akses ke program kesejahteraan sosial, yang kelima dana bantuan sosial, yang keenam perizinan, dan yang terakhir yaitu uang. Pembagian tersebut juga didasarkan pada definisi klientelisme menurut Brent Scott, yaitu dana kampanye dan keuntungan dari negara yang didistribusikan berdasarkan hubungannya terhadap dukungan elektoral. Kemudian di sisi lain, Hicken berpendapat bahwa belum tegasnya pengidentifikasian dan pendefinisian klientelisme karena persoalan kontekstualisasi. Hicken berargumen bahwa klientelisme belum memiliki definisi yang diterima secara umum, tetapi kebanyakan definisi mencakup 3 elemen, yaitu yang pertama hubungan diet, kemudian kontingensi, hierarki, dan iterasi. Selanjutnya itu berdasarkan pada pendalaman pemahaman di atas, klientelisme menjadi fenomena yang dapat dianalisis secara lebih konseptual, terutama dalam kaitannya sebagai perilaku koruptif dalam demokrasi yang distortif. Terdapat 2 poin utama yang dapat dilihat dari terus berlangsungnya klientelisme sebagai perilaku koruptif dalam konteks demokrasi, yaitu yang pertama dinamika partisipasi dan representasi warga negara. Lalu yang kedua yaitu interaksi politik formal dan informal yang distortif.
Kemudian Aspinall berpendapat dalam salah satu penelitiannya yaitu menemukan bahwa pada kompetisi politik di tingkat lokal yaitu desa, kontestan memiliki tekanan dalam ekspektasi publik untuk mendistribusikan pemberian-pemberian tertentu dalam proses politik yang ditempuh. Kemudian selanjutnya yaitu vote buying atau yang sering kita kenal dengan beli suara. Beli suara ini diartikan secara umum politik uang dapat dipahami sebagai bentuk mobilisasi elektoral dengan cara memberikan uang atau hadiah eh, atau barang kepada pemilih agar dicoblos dalam pemilu. Kemudian ada sejumlah studi merujuk pada politik uang pada teori distribusi politik yang dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama politik uang yang spesifik menunjuk pada strategi retail jual beli suara atau vote buying telah dukungan itu diberikan. Kemudian yang kedua strategi politik uang grosiran atau kolektif dan lebih bersifat jangka panjang dengan menyalahgunakan kebijakan programatik seperti bantuan sosial atau hibah maupun dana untuk kepentingan elektoral. Kemudian para ahli berpendapat di sini dijelaskan menurut Damsar dan Indrayani berbagai pemikiran teori yang dikemukakan oleh George Kaspar, Homans, Peter, dan John Thibault maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa teori pertukaran memiliki asumsi dasar sebagai makhluk yang rasional yang memperhitungkan untung rugi, di mana teori pertukaran ini melihat bahwa manusia terus-menerus terlibat dalam memilih di antara perilaku-perilaku alternatif dengan pilihan mencerminkan cost and reward atau yang disebut dengan biaya dan ganjaran yang diharapkan berhubungan dengan garis-garis perilaku alternatif tersebut, di mana dapat dikatakan bahwa suatu tindakan adalah rasional berdasarkan perhitungan untung rugi. Menggunakan teori pertukaran ini, kita bisa melihat bahwa fenomena politik uang yang terjadi tidak terlepas dari interaksi sosial antara individu dengan calon legislatif pada pelaksanaan sebuah pemilu. Masyarakat sebagai aktor sosial dapat mempertimbangkan keuntungan ataupun kerugian yang bisa didapatkannya dari praktik politik uang yang terjadi di dalam sebuah pemilu yang akhirnya menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan preferensi mereka dalam memilih calon legislatif dalam pemilu. Oleh karena itu, semakin tinggi ganjaran atau reward yang diberikan atau juga yang diperoleh dalam politik uang, maka akan semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan diulang. Sebaliknya, semakin tinggi biaya atau ancaman hukuman yang akan diperoleh, maka semakin kecil kemungkinan perilaku yang sama akan diulang. Kemudian ada faktor rendahnya pendidikan yang menyebabkan dari terjadinya suatu politik uang yang tidak terlepas dari rendahnya faktor ekonomi yang membuat masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mendapat pendidikan yang lebih baik, sehingga hal ini mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku mereka ketika melakukan sesuatu yang pada akhirnya di suatu sisi mereka ditawarkan politik uang, maka mereka akan
sangat cepat tanpa memikirkan dampak jangka panjang yang buruk terhadap demokrasi di Indonesia. Kemudian faktor lainnya yang menyebabkan politik uang itu langgeng di sebuah sistem demokrasi yaitu pertama, yang kedua, eh, lemahnya pengawasan praktek politik uang juga akan sulit untuk dihentikan jika kerjasama antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait masih kurang di dalam melakukan pengawasan dari praktek politik uang, terutama mendekati hari pemilihan. Kemudian eh, politik uang ini memiliki dampak, yaitu dampak terjadinya politik uang. Dampak yang ditimbulkan dari politik uang ini merupakan dampak yang terjadi jangka panjang. Artinya jika terus dibiarkan maka akan merugikan semua orang, tidak hanya merugikan masyarakat secara keseluruhan, bahkan dapat merugikan negara dengan adanya berbagai permasalahan baru yang kemungkinan terjadi karena praktek politik uang ini memiliki dampak merusak tatanan demokrasi dalam suatu negara. Sehingga jika terus dibiarkan akan menimbulkan berbagai permasalahan baru di masyarakat, bahkan negara dan dapat merusak mental generasi penerus yang akan membawa dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang. Sehingga praktek politik uang ini harus segera dihentikan dengan mencari berbagai kemungkinan penyebab terjadinya, kemudian mencari solusi bertahap untuk memberantas praktek politik uang itu sendiri. Kemudian terjadinya proses politik uang, proses pemberian politik uang pada masyarakat dilakukan dengan berbagai macam cara, baik secara langsung hingga secara tidak langsung, yang dilakukan oleh pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam memberikan praktek politik uang di masyarakat. Proses pemberian politik uang ini selama ini menggunakan strategi untuk mempengaruhi dan memobilisasi masyarakat dengan berbagai macam modus. Kemudian berbentuk imbalan yang diberikan hingga alokasi dan waktu pemberian politik uang dipertimbangkan secara matang dan dilakukan bertahap dalam jangka waktu tertentu, sehingga membuka peluang keberhasilan lebih besar bagi calon atau kontestan politik tertentu dalam memenangkan pemilu. Berdasarkan penjelasan di atas, saya memiliki pandangan bahwa klientelisme dan beli suara sangat merugikan sistem demokrasi, di mana klientelisme dan politik uang bagaikan penyakit yang hinggap di tubuh manusia, di mana sudah sangat membudayanya politik uang dan klientelisme di Indonesia yang menjadikan menurunnya sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, perbaikan di sistem ekonomi bagi setiap orang juga akan membuat setiap individu dalam masyarakat berusaha mencari dan melakukan berbagai macam cara untuk tidak melakukan politik uang maupun klientelisme. Kemudian
solusi dalam menangani hal semacam ini ialah di mana diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya klientelisme dan beli suara bagi keberlangsungan demokrasi. Selain itu juga adanya pembenahan di dalam sistem birokrasi negara ini menjadi salah satu cara untuk menekan berkurangnya klientelisme dan vote buying atau beli suara di dalam sistem pemilu di negara ini. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.